Halo rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Widianti, CPNS dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara yang terjadi pada pemerintah Indonesia akhir-akhir ini. Pernahkah kita bertanya, apa arti cinta tanah air di zaman sekarang? Apakah hanya soal angkat senjata, atau ada bentuk lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, itu bukan hanya soal teori. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri kita sendiri atau tentang lingkungan kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa. Jadi keduanya ini tidak dapat dipisahkan ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana implementasinya di pemerintahan yang sekarang. Yang pertama, pemerintah gencar memperkuat nilai Pancasila dan moderasi beragama melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Kementerian Agama. Berbagai program diselenggarakan untuk mengajak masyarakat hidup dalam semangat toleransi dan juga gotong royong. Coba bayangkan di tengah keberagaman agama, budaya, dan bahasa di Indonesia, bagaimana kita bisa tetap bersatu jika bukan karena nilai kebangsaan yang kuat. Nah, inilah yang dimaksud menjaga persatuan dengan cara yang damai. Hal ini sejalan dengan semangat wawasan kebangsaan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Nah, kampanye moderasi beragama juga menjadi bagian dari bela negara dalam konteks menjaga persatuan bangsa dari potensi konflik SARA. Yang kedua, saat ini kita sudah memasuki era digital, di mana tantangan bangsa hari ini bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga sebagai serangan informasi, hoaks, ujian kebencian, dan juga radikalisme di media sosial. Maka pemerintah mendorong adanya literasi digital melalui program Kominfo dan berbagai lembaga lain. Pertanyaannya, apakah kita sudah cukup bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, saat ini, jika kita memilih untuk tidak menyebarkan berita bohong atau ujian kebencian, sebenarnya itu juga bentuk bela negara di era digital. Nah, yang ketiga, ada program bela negara untuk generasi muda. TNI dan Kementerian Pertahanan secara rutin mengadakan pelatihan, baik itu di sekolah, di kampus, dan juga komunitas. Tujuannya sederhana, membentuk generasi muda yang tidak hanya pintar, tapi juga disiplin, berkarakter, dan juga cinta terhadap tanah air. Kita tahu masa depan Indonesia ada di tangan anak muda. Kalau dari sekarang mereka sudah ditempa dengan nilai kebangsaan, maka bangsa ini akan lebih siap menghadapi tantangan global. Nah, yang keempat, pemerintah juga menekankan kemandirian ekonomi. Dalam hal ini ada hilirisasi industri, kemandirian pangan, dan energi terbarukan. Semua ini bukan hanya soal faktor ekonomi, tetapi juga bagian dari bela negara. Bayangkan jika kita terus bergantung pada negara lain, betapa mudahnya Indonesia dipengaruhi dan ditekan. Dengan ekonomi yang mandiri, kita lebih kuat menjaga kedaulatan. Yang kelima, jangan lupa soal penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Meski tantangannya tidak kecil, pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha secara konsisten menegakkan aturan. Bela negara artinya juga menjaga keadilan. Kalau hukum tegak, rakyat akan percaya pada negaranya. Nah, jika rakyat sudah percaya pada negaranya, maka persatuan semakin kuat. Selain itu,
Ada juga fokus pada, ketahanan wilayah perbatasan. Seperti contohnya pembangunan di Papua, di Kalimantan Utara, hingga pulau-pulau terluar, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga, simbol bahwa negara hadir untuk, seluruh rakyatnya sampai ke ujung negeri. Pertanyaannya, apa artinya NKRI kalau perbatasan kita terabaikan? Maka pembangunan ini adalah bentuk nyata bela negara dari sisi pemerintahan. Nah, dari berbagai langkah tadi, kita bisa lihat bahwa implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara tidak hanya sebatas pidato ataupun hanya sebatas wacana, namun ada aksi nyata di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, digitalisasi, ekonomi, hukum, hingga pembangunan di daerah. Tapi mari kita jujur, apakah semua ini hanya tugas pemerintah? Tentunya tidak ya. Bela negara bukan hanya milik TNI, bukan hanya milik Polri ataupun pejabat, tetapi tanggung jawab setiap warga negara. Dari hal sederhana, contohnya menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, menaati hukum, menggunakan produk dalam negeri, sampai menjaga etika dalam bermedia sosial, itu merupakan contoh sederhana penerapan di kehidupan sehari-hari di dalam wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat pesan sederhana, Indonesia bisa bertahan dan juga maju karena persatuan. Jika kita bertegang teguh pada Pancasila, menghargai perbedaan, dan aktif berkontribusi, maka nilai bela negara akan terus hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.